Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Paskah atau Hari Kematian Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Paskah, terlebih dahulu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Jesus Love Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Baik anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita akan mendengar renungan Paskah. Mister mengutip satu ayat firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa artinya Paskah? Dalam bahasa Ibrani artinya adalah Pesah, yang berarti melewati. Nah, bangsa Israel merayakan Paskah untuk memperingati atas pembebasan mereka dari Mesir, di mana anak-anak sulung Mesir pada waktu itu mati oleh tulah yang Tuhan datangkan di Mesir. Sedangkan rumah-rumah orang Israel dilewati oleh tulah itu karena ada darah anak domba yang dioleskan di pintu-pintu rumah mereka atas perintah Tuhan. Jadi peristiwa itu mereka memperingatinya sebagai hari Paskah dengan mengadakan perjamuan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau domba Paskah. Itu terambil dari Keluaran 12
ayat 23 dan 28. Nah, domba Paskah dalam Perjanjian Lama merupakan simbol tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Dalam Alkitab, Yesus disebut anak domba Allah. Artinya, Yesus korban yang utama dan sempurna untuk menebus dosa manusia. Di dalam kitab suci Yohanes 1 ayat 29, firman Tuhan berbunyi, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Terus mengapa orang Kristen memperingati Paskah tidak menyembelih domba seperti bangsa Israel sebelumnya? Nah, jawabannya karena Yesus Kristus telah menjadi anak domba Paskah yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib menjadi korban yang sempurna melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Oleh sebab itulah orang Kristen memperingati Paskah tidak menyembelih domba lagi, tetapi memperingati kematian Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia menebus dosa manusia dengan darah Kudus. Terus mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Nah, jawabannya karena itu adalah rancangan Tuhan dari semula. Yang kedua, supaya manusia beroleh penebusan dosa. Yang ketiga, supaya manusia beroleh keselamatan hidup. Yang keempat, supaya manusia tahu bahwa Allah mengasihi manusia berdosa dan menghukum dosa. Lihat gambar ya. Jadi ini ada orang berdosa tidak bisa menyeberang karena ada jurang pemisah. Tetapi oleh karena salib Kristus menyatukan hubungan manusia dengan Allah kembali. Tuhan Yesus tidak hanya mati bagi dosa manusia, tetapi dia bangkit, dia hidup kembali, memberikan pengharapan kepada manusia. Itulah sebabnya orang Kristen ibadah hari Minggu, karena itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus mengapa selalu ada namanya telur Paskah? Nah, ya seperti kalau hari Paskah yang sering dirayakan selalu ada telur Paskah. Nah, anak-anak, telur Paskah hanyalah tradisi atau kebiasaan pada zaman itu atau pada zaman abad-abad permulaan. Jadi diyakini telur Paskah yang semula adalah lambang cikal bakal kehidupan diambil alih menjadi lambang bangkitnya kehidupan. Nah, Paskah bertepatan dengan musim semi. Nah, musim semi adalah musim yang memperlihatkan munculnya kembali kehidupan. Pohon-pohon yang selama musim gugur dan musim dingin menjadi gundul kini. Nah, kesimpulannya, jadi inti dari Paskah adalah memperingati tentang kematian Yesus Kristus bagi dosa-dosa manusia dan bangkit kembali memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan tentang Paskah. Jadi Paskah adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Dia dikubur, namun dia bangkit kembali memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.